Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah biyadi qulatilati adiki. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima bima. Ini kiri. Di sob ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa, ada Keputin di Prioritas, LBH Intra ya, SKDA Prioritas dan timnya. Ada Pak Tri ini, ada Ginza, ada Okta gitu. Nah, nangani kasus di Bali, itu bukan hanya di Bali ya. Nanti katanya kapan ke Lampung ya? Rabu ya, terus ke Batam? Jumat. Nah, sekarang kalau dulu saya ditanya ada beberapa sahabat saya minta bantuan saya, tapi saya ajarkan dia untuk menghadapi bank itu saja Pak Lurus Pak Kenceng. Menghadapi bank itu dengan dengan dirinya sendiri, termasuk ke pengadilan. Ternyata beberapa orang ada yang sanggup, ada yang enggak gitu. Ada yang nggak sanggup, meskipun gimana saya Pak Ridwan saya nggak mau gitu. Carikan saya LBH atau orang hukum segala macam-macam. Problemnya masalah hukum itu kadang-kadang dua sisi pisau gitu, susah gitu kadang-kadang. Kadang-kadang dan itu butuh biaya, butuh waktu, biaya juga cukup tinggi gitu. Dan saya tidak bisa merekomendasikan menggunakan LBH atau apapun gitu. Hanya saya memang dulu saya bicara ke mereka, ke sahabat-sahabat saya terus bahwa ya kalau mau dihadapi sendiri saya akan bantu, kalau enggak yang saya nggak bisa bantu. Beberapa orang kecewa dengan apa yang saya lakukan dan ternyata Allah udah memberikan jawaban. SKDA bisa mempunyai LBH gitu. Dan LBH ini sudah diwakafkan semuanya gitu, untuk di jalan Allah gitu. Jadi LBH ini memang ada keluar biaya gitu. Jadi kalau tidak bisa juga kita tidak bisa keluar biaya karena mereka ini contoh ke Bali kan butuh biaya gitu. Terus dan kita butuh profesional. Sekarang ini SKDA ada dua, ada reguler sama prioritas gitu. Dan seluruh warga yang masuk ke SKDA sekarang diwajibkan untuk berjamaah dengan dalam bentuk koperasi. Kita juga udah bentuk koperasinya gitu. Di sini untuk regulernya. Kalau reguler mungkin agak slow respon karena kita memang tidak menggaji mereka, tapi ke depan saya akan tetap saya gaji mungkin dari sisi lain, dari sisi usaha Ubernya atau yang lainnya gitu. Nah, prioritas bisa lebih cepat karena mereka memang mendapatkan penghasilan dari situ gitu. Nah, yang saya nasihatin ke mereka semua satu, ini Okta Ginza denger ya. Yang paling utama adalah di bisnis itu, apalagi sekarang perubahannya cepat sekali gitu. Karena perubahannya cepat sekali, kalau kita meskipun bisnisnya bagus, hasil usahanya bagus, tapi kalau tidak bisa scale up, itu percuma gitu. Karena sekarang ini akan kelindes oleh beberapa yang lain gitu. Jadi sekarang kalau kita tidak besar dengan cepat akan mudah dipatahkan gitu. Kalau kita tidak bisa banyak, itu akan mudah dikalahkan gitu. Jadi intinya apa? Yang paling penting dari semua hal ini adalah scale up gitu. Saya tetapkan target ya, kayak Putin ya. Sekarang ini mungkin pengelolaannya kasus kan paling 2-3 miliar, betul apa enggak? Nah, saya harapkan nanti 2 bulan kemudian itu udah 200 miliar gitu. Jadi pengelolaan kasus 200 miliar dan yang dikelola itu bukan 5-10 orang, bukan gitu. Kalau bisa ya 200-300 orang gitu dikelola. Itu hanya kasus di bawah 200 miliar, 2 miliar ke bawah gitu. Kalau dapat 100 kasus kan udah 200 miliar gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Scale up tuh penting karena apa? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Jadi kita sekarang harus tetapkan itu. Tanpa itu semua, seluruh bisnis yang jalannya as usual itu dengan cepat akan terdelusi loh. Apalagi ke depan ini perlu diperhatikan ya. Undang-undang Omnibus Law itu kan memudahkan UKM, betul nggak? Dalam persyaratan perizinan dan yang lainnya. Tapi problemnya juga itu memudahkan orang lain juga, asing dan asing, untuk bisa buka di kita gitu, UKM-nya mereka. Saya ini tidak takut dengan Alibaba masuk ke Indonesia, Tencent masuk ke Indonesia, saya nggak takut gitu. Kenapa? Pasti kena regulasi kalau perusahaan besar. Bayangkan kalau perusahaan kecil, luar biasa nggak saya? Dan itu jumlahnya kalau di Cina jutaan gitu. Dan saya kemarin ya, saya kan bersahabat dengan orang China semua segala macam-macam ya, banyakan dengan China. Itu ketika sahabat saya pengusaha di Indonesia saya bawa ke Cina segala macam, dia sampai berigidik gitu. Saya jalan dengan mereka. Wan, katanya, saya orang China saja saya ngeri dengan kehidupan di Cina karena kerjanya gila, nggak bisa bersaing gitu. Kita fair-fairan aja, 1 orang kita itu 5 orang kita itu cara kerjanya sama dengan 1 orang Cina gitu. Ini ada satu cerita pengusaha sahabat saya itu datangkan mesinnya. Kalau dari mesinnya dari luar dengan biaya tinggi segala macam-macam itu dibutuhkan 20 orang gitu.
20 orang datang ke situ dan dengan waktu itu 2 bulanan gitu. So saat dia karena mendesak, karena ada ekspansi dan dia dana terbatas, dia akhirnya beli mesin tuh dari Cina gitu. Dari Cina, mesinnya sama, produknya segala macam, kualitas juga hampir sama lah gitu. Dan harganya setengahnya. Terus dia kaget kirim. Dia kan butuh lebih cepat, bukan 2 bulan, dia butuh 1 bulan harus on running gitu. Ternyata yang dikirim kemarin itu 20 orang, 4 orang dari tenaga dari sana, sisanya dari kita sekitar 16 orang. Kiri Pak, ambil kiri lagi. Nah ternyata dari Cina dikirim cuma 4 orang dan selesai, bukan 1 bulan targetnya, 3 minggu selesai. Mesin produksi yang gedenya luar biasa gitu. Dan itu tidak memerlukan banyak tenaga, 4 orang dari orang China, orang kita paling 4 orang lagi. Dan mereka kerjanya luar biasa. Kenapa? Mereka tidak mau hotel, tidak mau apa, dia hanya minta di kantornya sendiri, di situ tidurnya itu, di dekat mesin itu. Jadi tidurnya tidak di luar, tidak di mana, di situ. Jadi kerjanya dia habis makan langsung kerja. Ketika capek baru tidur. Gila nggak sob? Bayangin ya, 20 orang melawan 4 orang gitu, atau 8 orang lah gitu. Dan waktunya ini 2 bulan, ini 1 bulan gitu. Luar biasa nggak coba? Dan itu gila, benar-benar gila. Dan waktu saya kunjungan ke Cina pun sama ke pabrik-pabrik Cina, itu jam 9-10 malam itu saya lihat, masih banyak orang kerja gitu. Dia kerja di satu titik dan itu kerjanya, dia kerja aja terus gitu. Sampai secapeknya dia gitu, produksinya dia. Makanya kenapa pendapatan mereka tinggi, karena mereka kerjanya itu secapeknya dia gitu. Bukan kalau kita kan ada jam waktunya, dia kalau udah capek kerja baru dia tidur gitu. Karena bengkel itu tempat tinggalnya itu di samping pabriknya. Jadi itu yang terjadi dan luar biasa. Jadi orang China sendiri pun yang China kalau bersaing dengan orang Cina daratan itu nggak bisa, apalagi orang kita. Dan sekarang proteksi itu kita buka gitu, tenaga asing masuk ke kita segala macam-macam. Gimana tenaga kita? Nah, Uber punya solusi. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa menjadi, Uber kan bukan hanya mencetak driver ya, kita mencetak pengusaha itu, mencetak reseller itu. Tadi Patri cerita itu, ada seorang Chinese, betul ya Patri ya? Iya, betul. Ada orang Chinese, di Patri kan ngerjain apa? Liwet ya? Iya, nasi liwet. Jadi jangan remehkan itu reseller gitu. Patri jual berapa duit? 85.000. Terus ternyata dia ngajarin kan cara penyajiannya kan. Tadi yang kriuk-kriuk itu harus diplastikin, cara penataan ayamnya segala macam-macam sehingga terlihat lebih cantik. Dia tidak ngerjain, dia cuma nyuruh doang. Ini loh yang lebih cantik seperti ini. Dia jual berapa berarti? 150 loh. Dari Patri 80.000 dia jual 150, luar biasa nggak? Itu reseller, kekuatan reseller gitu. Dan sekarang ini kalau kita nggak bisa scale up cepat ya, itu asing dan Asia apalagi dengan undang-undang sekarang, saya pikir akan cepat sekali masuk ke Indonesia itu. Jadi kita harus cepat sekali, bukan gimana, dan harus bisa scale up dengan cepat karena bisnis mereka sekarang. Saya dulu ya 20 tahun lalu saya punya sahabat orang Chinese ya, itu pabriknya dia itu seperempatnya punya saya gitu. Anggaplah saya karyawannya 100, dia cuma 10 orang gitu. 2 tahun kemudian saya ketemu dia, karyawan saya tetap 100, dia karyawannya udah 1000 gitu. Pabriknya udah 5 kali punya saya workshopnya. Saya waktu itu punya workshop besar gitu. Dia udah 5 kalinya. Tahun berikutnya lagi saya kaget, ternyata apa? Karyawannya hampir 100.000. Pabriknya udah buat 5 pabrik gede-gede semua gitu. Luar biasa nggak coba? Kenapa? Scale up itu penting bagi dia. Kalau dia lambat, nah pemerintah mereka itu membantu pengusaha untuk scale up gini loh. Karena pemerintah orang China itu, pemerintah Cina itu tidak bisa membiayai memberikan pekerjaan ke rakyatnya, maka pengusahanya lah yang harus dibantu sama mereka gitu. Dia ditanya kebutuhan kamu apa sih gitu ya. Saya tanya, loh kok kamu cepet amat? Saya datang lagi tempat itu gila, pabriknya udah 5 gede-gede semua gitu. Karyawannya udah ribuan gitu. Sedangkan saya tetap cuma segituan gitu. Saya kaget karena di sana ternyata lahan dibantu, pabrik dibantu, modal dibantu gitu. Jadi asal dia bisa menghasilkan tenaga kerja itu gak masalah gitu. Asal barang itu untuk ekspor itu gak masalah gitu. Malah dia dapat pajak ekspor gitu, 10% ke berapa. Jadi kalau dia ngekspor itu bisa lebih murah, dapat banyak kemudahan gitu. Termasuk kemudahan kredit dan yang dengan bunga yang sangat kecil. Awal-awalnya mungkin dibebaskan dari bunganya. Itu kan kenapa saya bisa besar, karena semakin, jadi dia yang ditanya, kamu 100 karyawanmu gitu, bisa nggak kamu 1000 gitu? Kurang apa kalau kamu buatin 1000 karyawan? Oh saya kurang modal, kurang ini, kurang tanah, kurang pabrik, disiapkan kurang R&D, research and development. Jadi di sana makanya
saya punya sahabat juga orang asing, orang Prancis ya. Dia kesel, saya nggak mau lagi buat di Cina. Kenapa? Karena ketika dia mau produk sesuatu, dia harus menyerahkan rancangan desain ini ya, produknya gitu. Katanya untuk safety biar aman gitu. Jadi intinya apa? Rancangan dibuka, semua dibuka, wajib kalau dibuat di situ. Akhirnya dibuka. Gak lama kemudian, udah setahun 2 tahun, rancangannya dia dipakai oleh Cina, di copy sama mereka kanan gitu. Dipakai sama dia untuk produknya mereka semua. Kan luar biasa hebatnya. Dan pemerintah memang melakukan itu dia di sana itu. Jadi kenapa produk Cina itu sama dengan Eropa? Karena produk Eropa apa Amerika yang dibuat di sana itu harus merencanakan rancangannya gitu. Rancang bangun mesinnya atau apanya segala macam-macam. Setelah itu mereka setelah habis masa ini dilewat ini akhirnya dia bangun sendiri. Termasuk kapan hari ada teman saya yang ngerjain tool ya, ambil kanan ya, memutar tool. Ada ngerjain kayak roof track di mobil itu. Saya nggak mau kata kerja sama dia. Kenapa? Dia orang Australia, sahabat saya. Ternyata ketika mereka ketika habis kontrak yang anggap kerjasama 2 tahun gitu, 2 tahun kerjasamanya. Ketika habis masa kontraknya tidak diperpanjang lagi di pabrik itu, ternyata apa coba? Dia kaget, ternyata apa? Produknya dia sudah tersebar di mana-mana dengan merek yang hampir mirip semua rancangan mereka semua. Jadi habis kontraknya dia perjanjian gitu, habis kontrak dia bisa jualin dong produknya. Ternyata jadi intinya apa? Intinya setengah tahun sebelum kontraknya habis, produk itu udah diproduksi dan udah distribusi seluruh dunia gitu. Akhirnya apa coba? Dengan harga dia lebih mahal, kan dia pasti mahal harganya. Anggaplah harga 2 juta gitu. Ternyata produk dengan hampir sama, desain yang sama, merek-merek mirip sama itu. Itu harganya dijual cuma 1 juta atau 1.200.000. Dan dia benar-benar waduh kurang ajar banget, tidak menghargai hak orang katanya. Tapi kalau dituntut juga nggak bisa loh, kan lu udah kayak habis kontraknya 3 tahun sama gue udah habis gitu. Tapi ketika 3 tahun habis, produknya dia udah tersebar, dia udah tersebar di seluruh dunia. Bukan di Cina, di seluruh dunia sob. Akhirnya mereka itu kepaksa minta ke saya, Pak Ridwan tolong cariin pabrik yang bisa produksi ini, minta dibantu gitu. Itu 10 tahun lalu. Itulah. Jadi intinya gini, jadi scale up itu penting sob. Scale up penting, membesarkan dengan cepat penting, dan itu mereka sudah melakukan. UKM Cina itu dulu sejajar dengan saya pun sekarang udah nilainya udah triliunan, ratusan triliun mungkin. Kenapa? Karena pinternya scale up gitu, dan mereka dibantu pemerintah. Nah kita di SKDA, di Prioritas, saya harapin Ginza, Okta, Keputin ya bisa scale up dengan cepat itu. Jadi jangan puas dengan apa yang didapat saat ini, karena kita menghidupi itu bukan untuk diri kita gitu, tapi untuk apa? Untuk membantu banyak orang. Kalau bisa dibantu 1.000 orang, ngapain harus puas dengan 10 orang gitu. Makanya saya targetkan mudah-mudahan dalam 2 bulan ke 3 bulan, saya tidak bicara gimana, ini kerjaan serius, bukan kerjaan main-main. Kalau bisa dibantu 1.000 orang atau 100 orang, ngapain dengan puas dengan 10 orang? Karena kalau kayak gitu, sekarang itu susah. Scale up kalau tanpa scale up, itu bisa membuat bisnis itu stagnan. Bisnis itu bahkan diam-diam sendiri. Bisnis itu tidak akan berkembang. Dan kita akhirnya kalah dengan perusahaan-perusahaan asing dan asing. So, karena persaingan kita nanti ke depan itu bukan dengan sesama kita, bukan, tapi dengan siapa? Dengan asing dan asing yang sudah terstruktur, sudah dibantu pemerintah, dengan permodalan yang luar biasa. Bayangkan ya, kita 2021 itu masih kelepekan dengan corona. Mereka udah bebas corona, mereka udah punya modal. Start awalnya aja udah salah, udah kalah. Apalagi mereka dibantu pemerintahnya mereka sendiri, dibantu perbankannya mereka sendiri. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita tidak berjamaah, tidak gimana, susah gitu. Jadi bagi warga yang punya masalah hukum, mungkin kalau Anda di luar ya nggak masalah. Pakai Anda mau gratis juga nggak masalah, lihat YouTube saya. Tapi saya nggak bisa jawab satu-satu. Kenapa? Ribuan yang nanya saya gitu. Mohon maaf, itu mungkin saya mengecewakan Anda semua. Tapi insya Allah ini bisa membantu Anda. Biayanya itu tidak besar sob. Yang kedua, LBH Intra itu milik Allah, udah diwakafkan milik Allah. Jadi dan mereka kerja pun di Prioritas itu 25%-nya untuk wakaf gitu. Kita ini pejuang wakaf gitu. Jadi tidak kurang, jadi itu untuk wakaf semua. Wakaf untuk apa? Untuk kemajuan, untuk memberikan kedepannya, membuat bank wakaf itu bisa membantu kita semua. Itu tujuan awal kenapa SKDA mendirikan Prioritas dan juga LBH Intra, dan tambah koperasi itu penting ya. Karena apa? Koperasi kan dari kita untuk kita oleh kita gitu. Jadi bukan untuk asing dengan apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa doakan ya, mudah-mudahan kita bisa bantu Anda semua. Kalau saya salah, saya pasti banyak salahnya. Kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.